persoalannya masalah gaji, ya. Gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia di Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak? Terima kasih, Datuk Seri. Yang Mulia, yang menyedihkan sekali, tenaga kerja yang akan berangkat ke Malaysia itu harus visanya dikeluarkan di Malaysia. Ini sangat tidak lazim. Kenapa? Seluruh dunia yang telah berhubungan dengan kami itu tidak ada satupun visa dikeluarkan dari negara tersebut. Harus dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia atau kedutaan luar negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Maka banyak illegal yang di sana yang tidak bisa mengurus akibat daripada visanya harus dikeluarkan setelah tenaga kerja tiba di Malaysia. Itu saja yang mulia, saya mau jawabannya. Importer terbesar di dunia ini China. Untuk itu petrodolar nampaknya sudah semakin surut dan petro yuan mulai mengemuka. Pertanyaan saya, apakah ada konsep dari Bapak Prime Minister untuk menyatukan mata uang Malaysia dan Indonesia untuk berjaga-jaga? Karena sampai sekarang kita berdua sangat tergantung pada dolar Amerika. Kalau ini begitu shaky, mungkin mata uang kita berdua akan sama-sama melemah. Dengan penyatuan mata uang kita sebagai sikap berjaga-jaga, kami juga mengharapkan supaya impor dari kedua negara itu bebas bea masuk. Mungkin kita akan bersatu, itu kita akan lebih teguh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro. Common currency dia memang jauh lah sikit ya. Kalau EU pada masa terlalu panjang, terjuru, tapi saya tidak fikir ke arah itu. Tapi yang kritikalnya apa? Ya kerjasama yang benar-benar erat, a common concerted effort, satu strategi bersama. Umpamanya kelapa sawit, Indonesia sekitar 68% pengeluarannya. Yang kedua Malaysia. Ya, kalau kita ada kesepakatan itu OPEC dalam kelapa sawit. Cuma sudah diwujudkan sejak 2015 tapi tidak berkembang karena masing-masing lembab sedikit dalam tindakannya. Kemudian tentang carbon credit, renewable energy, itu Indonesia kuat dan Malaysia masih ada. Jadi kalau kita gabung tenaganya, kita boleh berdepan. ASEAN ini sekarang agak sedikit muram ya. Tapi giliran Indonesia mempengurusikan, ya, mengetuai chairman ASEAN. Jadi saya berikan jaminan, saya kira untuk Malaysia kita akan berikan seluruh dukungan supaya kepimpinan Indonesia, giliran Indonesia tahun ini akan cukup berkesan, dan apa yang perlu kita lakukan, kita akan lakukan bersama. Itu maksimum yang kita bikin. Ya. Hal-hal ini untuk negara China, saya setuju. Dia tak boleh umpamanya kita bergantung hanya kepada dolar. Dia mesti basket of currencies. Ada periode late 90s yen meningkat. Ya. Dan sekarang yuan meningkat. Jadi kita mau terus melepaskan dolar, itu pun risiko juga. Ini saya bukan ada expertise dalam bidang ini ya. Ini urusan Tuku Samsul ya. Orang banker ni dikira wang aja. Mereka tahu. Tetapi bagi saya kita harus mengambil kira pandangan mereka dan sejauh mana dalam basket of currency ini untuk kita gunakan yuan, yen, dolar umpamanya dan atau euro. Ini ada disebut basket of currency dan tidak totally dependent on the dollar. Ya. Ekonomi Amerika tidak segar, bugar seperti dulu. Ya, itu satu kenyataan, realitasnya. Ya, China berkembang walaupun ada beberapa tantangan yang harus hadapi. Kita terutama macam Malaysia sebagai negara kecil harus pastikan hubungan kita pertama bersama Indonesia atau ASEAN itu kompak betul kuat. Tetapi hubungan kita dengan Barat dan China harus baik as a trading nation. Oke, terima kasih. Oke.